Ah, Jadi apa nggak ada dia? Chelsea, Chelsea. Kopi sama nyebat. Kabut. Assalamualaikum, Pak. Dingin keringatan amati mamula Aisyah. Halo, gimana kabar kalian semua? Assalamualaikum. Sehat semua? Assalamualaikum. Assalamualaikum anak-anak semua. Sehat semua kan kalian? Budul. Waalaikumsalam. Oh, ya. Waduh, Mbak Chelsea. Weh, Mas Rizky. Bukan Mbak Chelsea, Pak. Itu Chelsea. Weh, kok iso Chelsea? Ini kayak gitu deh. Pamamu. Teman-teman jangan dipanggil ya, Nak ya. Oh ya, Mi Mas Asad. Nyanyi dulu Mas Arifat. Sambil menunggu temannya. Aku nyanyi boleh nggak, Pak? Boleh, silakan. Ayo nyanyi. Satu lagu selesai loh. Nek ora selesai, tak jewer irunge. Ini malah pada PUBG, Oke.
Sebentar ya anak-anak ya. Kita mulai 2 menit lagi, tepat pukul 1.13.00. Kita mulai ya. Bu Yunita udah siap? Bude Yunita sudah siap? Bu Yunita? Siap, siap. Oke. Kita 2 menit lagi on air ya. Anak-anak semua. Ganteng doang. Kali ini masih goyang. Nanti pada saat penjelasan diam semuanya. Teman-teman yang belum masuk diajak ya, diundang, kabarin. Sangat penting sekali untuk persiapan kalian menghadapi HSPD atau menghadapi kelulusan kalian. Oke, silakan ke panjenengan. Nanti presensi ada di chat ya, ada di chat room, ada di chat. Nah, 30 detik lagi, silakan Bu Yunita. Pakai email sekolah bisa, pakai email sendiri bisa. Yang penting tanda tangan. Silakan Bu Yunita. Kita mulai saja ya. Untuk cara lanjutnya seperti apa Pak? Mungkin Pak ada gambaran dari proses sendiri dan disampaikan selain kemudian baik. Untuk teknisnya dalam pelaksanaan Aku doyong.
Nah, nanti ini masing-masing pemimpin itu membuat kesepakatan dengan kata dirinya. Kesepakatan itu adalah kesepakatan mengadakan dirinya. Nah, nanti yang organisasi itu betul-betul berkomitmen. Kelihatan orang dan nanti yang masuk nanti akan menggunakan dia memiliki kemampuan itu sudah sementara itu. Oh ya, tambahan, mohon maaf, tambahan saya sebenarnya juga mohon maaf, ini tentu nanti surat tugas yang sudah saya share tadi ada yang perlu catatan. Halo, nama saya Ashraf Fikran Zakarifian. Gundul sahabat. Toko sahabat. Ini sudah lebih dari 2/3, bisa kita mulai. Nanti kemungkinan ibu kepala pengarahannya di belakang. Lagi ya, Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku kelas 9 atas kehadirannya serta ucapan terima kasih kami aturkan sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang telah mendampingi putra-putrinya dalam rangka pembekalan online dalam menghadapi ASPD yang akan dilaksanakan pada bulan April. Yang saya hormati Komandek. Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengadakan koordinasi ataupun mengadakan pengarahan pembekalan kepada anak-anak kelas 9 dalam rangka menghadapi ASPD. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak senantiasa kita akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin. Anak-anakku kelas 9, langsung saja acara kita pada siang hari ini yaitu pembekalan. Saya akan menyampaikan sedikit mengenai apa itu ASPD atau apa itu asesmen standarisasi pendidikan daerah.
Jadi ASPD itu nantinya akan digunakan untuk salah satu alat kalian untuk masuk ke SMA ataupun SMK negeri selanjutnya. Nah, kemudian ASPD ini yang diujikan adalah 4 mapel UN. 4 mapel yaitu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Adapun tujuan dari asesmen standarisasi pendidikan daerah yang pertama yaitu memetakan mutu pendidikan jenjang SMP. Nantinya akan digunakan sebagai salah satu alat kalian untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya atau ke SMA SMK selanjutnya. Kemudian ASPD ini direncanakan dilaksanakan secara online, namun pelaksanaannya di sekolah. ASPD akan dilaksanakan di sekolah, nanti kalian tentunya ada surat pernyataan yang menyatakan kalian bersedia untuk mengikuti ASPD dengan menerapkan protokol kesehatan. Nanti akan kami share melalui wali kelas surat pernyataan tersebut. Kemudian ASPD ini dilaksanakan pada bulan April, tanggal 5 sampai tanggal 8 April. Nah, ini Bu, langsung saja Bu Yunita jelaskan agenda kegiatan kalian di sisa-sisa waktu kalian menjelang kelulusan. Itu masih ada 2 bulan, sangat singkat sekali ya. Kalian di masa pandemi tahu-tahu sudah lulus. Ini agenda kegiatan kalian. Dan sekarang nanti di yang terdekat itu adalah hari Senin besok. Senin 22 Februari kita sudah mulai dengan TPM ASPD tingkat kota yang tahap 1. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang pertama ya Nak ya. Kalian tanggal 22 sampai 2. Assalamualaikum. Kok mandek? Rano sih. TPM DIY itu 1 Maret sampai dengan 4 Maret. Nah, di sini kalian ada ujian praktek ketika siswa kelas 7, 8 itu melaksanakan PTS, kalian melaksanakan ujian praktek. Namun, ujian praktek itu ini yang masih menyalakan mikrofon dimatikan dulu ya. Nanti ada sesi tanya jawab. Kok mandek? Ngebak. Di Februari ini nanti Bapak Ibu Guru penguji ujian praktek akan memberikan informasi ke kalian materi apa atau materi yang diujikan seperti apa ujian praktek itu. Nah, ujian praktek sendiri ada 9 mapel ya yang diujikan di seni budaya, IPA, prakarya, ibadah, bahasa Jawa, PJOK, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, ini nanti masing-masing mapel itu ada 2 penguji.
Kemudian dilanjutkan tanggal 15 sampai 18 itu kalian ada TPM ASPD tingkat Kota Yogyakarta yang tahap 2. Kemudian persiapan dan pemantapannya itu Senin 22 Maret sampai 25 Maret. Nah, ini yang utama, jadwal kalian ASPD tingkat DIY yang utama itu Senin sampai Kamis tanggal 5 April sampai 8 April. Diusahakan semua siswa bisa mengikuti, tidak melaksanakan susulan, diusahakan mudah-mudahan semuanya sehat, bisa mengikuti rangkaian kegiatan kelas 9. Jadi waktu kalian di SMP MUI itu sudah sangat sedikit ya, karena mulai 22 Februari kemudian sampai April itu kalian penuh dengan ujian. Kemudian nanti ujian sekolah akan Yunita informasikan lagi setelah ada jadwal dari PWM. Kemudian informasi yang lain, anak-anakku kelas 9 yang hari ini tadi belum mengikuti uji coba, karena itu sangat penting ya untuk kalian mengerti bagaimana cara memasukkan username, kemudian loginnya untuk bisa mendapatkan soal harus memasukkan token, itu sebagai sebagai gambaran kalian ketika besok TPM selanjutnya dilaksanakan. Jadi yang belum mengerjakan bisa dikerjakan nanti ya Pak Komar jam 13.30. Koneksi jaringan agak terputus, jadi mohon maaf nanti kalau sedikit terputus, nyambung lagi, terputus, nyambung lagi. Nah, itu gambaran mengenai ASPD, dan tentunya buat kalian ini ya, karena sebentar lagi kalian sudah lulus atau ada kelulusan, tentunya kelulusan itu sangat ditentukan dari nilai-nilai harian kalian. Jadi syarat kelulusannya itu yang pertama mempunyai nilai rapor semester 1 sampai semester 6. Itu juga diharapkan nilainya minimal B atau baik. Kemudian kalian mengikuti seluruh rangkaian ujian yang diselenggarakan sekolah. Dan yang tidak kalah penting, itu kehadiran kalian selama BDR itu juga diperhitungkan. Jadi seandainya kalian tidak bisa mengikuti kegiatan KBM di hari itu, bisa kalian izin ke wali kelas atau ke guru mapel yang bersangkutan. Mungkin dari Bu Yunita itu dulu, nanti bisa dilanjutkan Ibu Kepala. Kemudian untuk menunggu Ibu Kepala, Pak Komar bisa menyampaikan teknik untuk menghadapi ASPD atau teknik pengerjaannya. Untuk itu kepada Pak Komar saya persilahkan. Mohon maaf Pak Komar, untuk suaranya tidak muncul. Cek, semoga sudah masuk. Sampun. Ya, sudah.
Baik anak-anak dan juga Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya kita sudah mencoba komplain ke ISP untuk jaringan hari ini, memang sedang ada permasalahan di sisi vendor. Biasanya mungkin efek dari uji coba hari ini juga bisa jadi mungkin ya, karena hari ini seluruh siswa DIY terutama memang dan juga Kota Jogja mengadakan uji coba. Semoga besok ketika pelaksanaan hari Senin bisa dengan baik berjalan secara teknis. Langsung saja saya akan memberikan panduan teknis untuk peserta. Semoga sudah tampil panduan teknisnya. Sudah nggih? Ada yang bertanyakan kembali? Belum. Masih belum. Ya, saya ulangi. Ini yang tadi ya Pak ya. Kita tadi masih bahas yang pelajaran dulu. Kita lihat satu dulu ya Pak ya. Sudah muncul? Bisa tolong respon karena saya tidak tahu sudah muncul atau belum. Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke, terima kasih. Baik, tadi pagi anak-anakku semua sudah mencoba, ada yang berjalan dengan baik, ada yang gagal, ada yang kemudian butuh berulang kali sampai kemudian masuk. Ya, secara teknis sudah anak-anak semua ikuti, jadi anak-anak akan mendapatkan user dan password, ya, nanti akan juga dibagi lagi. Ada beberapa yang langsung bisa login, ada beberapa yang harus diinfo bahwa usernya adalah nomor peserta, bukan nama gitu ya. Nah, user itu akan dipakai seterusnya selama TPM, baik TPM 1, TPM 2, ataupun berikut-berikutnya. Nah, tapi apakah nanti akan dipakai di ASPD atau tidak, itu yang kita belum tahu. Tapi yang jelas selama pelaksanaan TPM menggunakan user itu, dan passwordnya bisa berubah. Nah, nanti akan diinfokan kalau ada user baru. Pertama, membuka link untuk ujian yang sudah dibagikan. Nah, nanti biasanya kita bagikan via grup kelas masing-masing menggunakan WA. Kemudian masukkan integritas, di mana kata fakta integritas ini digunakan untuk penegasan bahwa anak-anak mengerjakan soal dengan penuh kejujuran, tanpa kemudian membuka atau mencari jawaban di tempat lain gitu ya. Nah, fakta integritas ini harus setuju, karena kalau tidak setuju maka tidak akan bisa masuk ke soal. Selanjutnya, setelah klik setuju nanti akan muncul tampilan soal atau tombol soal. Nah, tombol soal ini langsung klik kerjakan. Nah, itu untuk mulai mengerjakannya. Nah, namun sebelum mulai mengerjakan nanti akan ada token atau semacam password. Kita sudah terbiasa menggunakan token di beberapa kali kita ujian online.
Nah, ini sama juga menggunakan token. Nah, token ini akan dibagi halaman ini, misalnya kita salah memasukkan nama atau salah memasukkan password, yang muncul bukan nama kita, tapi nama siswa lain. Atau kita sudah benar memasukkan data, tapi yang muncul ternyata nama siswa lain. Maka kalau sudah seperti ini, segera disampaikan ke wali kelas atau ke tim sekolah. Jadi nanti untuk pembenahan kalau ada yang salah. Dan ini setelah dikonfirmasi maka masuk ke soal. Nah, jika sudah selesai, maka akan muncul halaman loading. Ya, halaman loading. Nah, ini akan loading 100%. Pot. Koin yang di pot. Disampaikan bahwa misalnya soalnya matematika atau jadwalnya matematika, maka soal yang tampil matematika, begitu juga seterusnya. Nah, di sini ada waktu timer. Nah, anak-anak perlu perhatikan, kalau misalnya nanti timer waktunya itu berjalan sangat cepat, atau kalian baru membuka kok jamnya tahu-tahu tinggal 30 detik misalnya, itu segera dikomunikasikan, segera disampaikan ke sekolah, karena bisa jadi ada kesalahan teknis dari sisi komunikasi handphone dengan server. Misalnya settingan jam, nah itu settingan jam juga diperhatikan, pastikan jam kita itu tersetting GMT plus 7 atau time-nya adalah waktu Indonesia bagian Barat. GMT masuk, GMT masuk. Gas berapa lembar? Ambil data Indonesia, waktu Indonesia Barat, yaitu GMT plus 7. Nah, soal dikerjakan sampai yang terakhir. Kemudian di terakhir ada konfirmasi selesai. Nah, jika sudah selesai semua, nanti akan keterangan soal dijawab berapa, dan kemudian yang belum dijawab berapa. Kemudian klik selesai untuk menyelesaikan soalnya. Nah, nanti akan ada tampilan centang lagi, ya, centang lagi untuk kemudian menyatakan selesai. Nah, setelah itu akan ada ucapan terima kasih, dan dengan ini berarti ujian sudah selesai. Dan itu sudah anak-anak semua uji cobakan tadi pagi. Nah, mungkin ada yang kesulitan 1-2 hal, ada yang bertanya ke saya cukup banyak ya. Semoga setelah ini bisa lancar untuk hari Senin. Oke, berikutnya. Ini time out lagi jaringannya, sekarang baru masuk. Permasalahan-permasalahan yang sering muncul. Yang pertama, jika tidak muncul halaman soal seperti gambar di samping ini. Ya, gambarnya seperti ini, tidak muncul soalnya. Maka caranya adalah dengan memberikan atau membersihkan cache
cache, ces. Ini harus dibersihkan. Tutup browsernya, kemudian bisa login ulang. Itu langkah pertama, ya. Langkah pertama tutup browsernya, dan kemudian maka yang harus dilakukan adalah login ulang dan kemudian lihat sisa waktunya. Karena bisa jadi tampilan handphone ketika mengerjakan itu tidak di otak-atik atau dibiarkan terlalu lama. Kalau dibiarkan terlalu lama maka bisa muncul seperti ini. Nah, nanti segera konfirmasi ke sekolah, kira-kira waktunya butuh tambahan atau tidak. Berikutnya lagi, kalau soal tidak muncul, tutup browsernya, kemudian login ulang. Dan ini tidak akan mengurangi atau menghapus jawaban yang sudah masuk. Berikutnya lagi, jika kita sudah pada titik ini, kemudian kita mau melanjutkan mengerjakan, maka ini jangan dicentang, kemudian di-refresh browsernya. Jika tiba-tiba muncul halaman selesai, tapi kita masih mau mengerjakan. Duh, Dek. Ya, hapus testnya. Ya, setting hapus tes. Seperti panduan-panduan yang kemarin sudah disampaikan ketika HP-nya sudah mulai agak lambat. Itu bisa dihapus testnya. Clear cache. Kalau HP-HP yang model ada cara clear cache-nya bisa langsung diklik clear cache-nya. Itu beberapa panduan teknisnya. Berikutnya lagi, jika timernya belum muncul atau sisa waktunya tidak ada di soal, maka kembali lagi semuanya tutup browsernya, login ulang. Ketika login kemudian terlalu cepat, maka bisa jangan membuka tab lebih dari satu. Jadi kalau menggunakan laptop, jangan membuka tab lebih dari satu. Karena kalau tabnya lebih dari satu, dia akan sangat cepat waktunya. Jadi pastikan bukanya satu saja, tidak membuka yang lain. Ada silakan dicek kekuatan koneksi internetnya. Sinyalnya patah-patah, Pak. Iya, memang betul. Di sini juga sinyalnya patah-patah. Soalnya lagi hujan. Biasanya hujan juga nggak ada masalah. Ini memang lagi ada problem di jalur ke Jakartanya. Oh, paketan pusat dari Jakarta, Pak. Ya, kita kan ISP-nya koneknya langsung ke Jakarta, sekolah. Oke, belum mengerjakan soal, tapi mapelnya selesai. Nah, ini ada tadi beberapa siswa yang lapor ke saya, baru login, tapi statusnya selesai. Nah, nanti akan kita klik hapus, agar kemudian bisa mengerjakan ulang. Atau bisa mulai mengerjakan. Karena bisa jadi itu kesalahan sistem kadang terjadi seperti itu.
Oke, ini nanti panduan-panduan ini apa namanya, termasuk permasalahan-permasalahannya akan kita informasikan melalui wali kelas, ya, agar kemudian bisa ada dua, pertama panduan peserta dan penanganan permasalahan. Nanti kita akan bagikan ke anak-anak semua. Secara umum begitu. Kemudian kita informasikan juga yang belum mengikuti. Di sini ada beberapa anak yang belum mengikuti. Sudah diinfokan via wali kelas. Nah, ini sudah dibuka ya. Ini jam mulai ini jam 1.30 1 siang. Ini harus diikuti agar kalian tahu gambaran besok TPM hari Senin itu seperti apa. Dari saya cukup, saya kembalikan ke Bu Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, Bu. Nama belum, ini terputus ini koneksinya. Nama-nama siswa yang pagi-pagi belum menyelesaikan uji coba silahkan dikerjakan karena sekarang sudah dibuka linknya 13.30 sampai dengan 15.30. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Pokoknya diusahakan semua siswa mengerjakan. Tatap mukanya kapan, Ibu? Terputus lagi nih koneksinya. Untuk selanjutnya ada informasi dari operator sekolah mengenai Dapodik. Untuk itu kepada Bapak Basuki kami persilahkan. Terima kasih Bu Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati pula Ibu Waka Kurikulum, yang saya hormati Bapak Ibu, dan saya cintai anak-anakku sekalian. Yang pertama, informasi sedikit mengenai NISN yang kemarin kami sampaikan kepada Bapak Ibu, orang tua dan siswa. Intinya dimohon untuk cek and recheck di NISN. Karena untuk apa NISN tersebut? Setelah saya verval di peserta didik, baru ada sekitar 19 atau 20 siswa yang sudah validasi. Untuk itu mohon dengan sangat bantuannya dari orang tua untuk mendampingi. Karena apa? Karena di dalamnya itu terdapat nama orang tua, nik orang tua, nik anak, nama anak, tempat tanggal lahirnya, dan lain sebagainya. Dan di dalam NISN tersebut, itu juga terdapat map lokasi tempat tinggal yang disesuaikan dengan kartu keluarga atau C1. Kalau misal sudah pindah, misal ya ada pindah, tapi kakaknya masih di, misal nama orang tua itu nanti disesuaikan dengan kakak
Jadi misal itu di akte tanpa ada kata apa titel nama titel ya. Itu nanti disesuaikan dengan yang di KK. Kartu keluarga biasanya ada titelnya ataupun tidak, nanti disesuaikan aja dengan KK tersebut. Untuk bisa validasi biar tidak merah. Yang kedua, karakter. Jenis karakter atau jumlah karakter itu juga disesuaikan. Misal ada spasi, ada koma, titik, dan sebagainya disesuaikan dengan yang ada di akte. Misal biasanya disesuaikan di KK, mohon maaf, di KK. Misal SPD ada tulisannya koma, spasi, SPD tanpa titik. Harusnya kan penulisan yang benar kan koma, spasi, S, titik, P, D kecil, titik. Tapi ternyata di KK kebanyakan itu penulisannya cuma koma, spasi, SPD langsung. Kartu keluarga. Apabila terjadi kesalahan di NIK ataupun di nama, nanti tidak sesuai, ada perintahnya di situ, mungkin bisa menghubungi Dukcapil. Mohon segera untuk menghubungi Dukcapil. Karena apa? Karena untuk kelanjutan data selanjutnya Bapak Ibu, karena itu data penting untuk anak kita untuk tingkat pendidikan selanjutnya. Mungkin dari itu cukup penjelasannya ya. Nanti untuk tinggal operator yang admin di sekolah tinggal mengapprove data ataupun pengajuan dari Bapak, Ibu, orang tua dan murid melalui NISN. Melalui klik di sini validasi data yang ada di NISN. Mungkin dari saya cukup sekian. Ada pertanyaan mungkin Bapak, Ibu, orang tua? Close lagi ya, mohon maaf. Kalau cukup saya akhiri, saya kembalikan lagi ke Bu Yunita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Monggo Bu Yunita, waktu dan tempat kami persilakan. Ini memang jaringannya putus nyambung ya dari sekolahan. Sudah disampaikan ke pihak ISP tapi masih bermasalah. Jadi sementara ya kita menunggu gitu. Untuk Bu Yunita, apakah sudah kembali join?
Tes. Badai. Baik Ibu atau Bapak, secara umum tadi kalau ini tadi jaringan putus-putus ya, yang disampaikan oleh Pak Basuki adalah intinya pengecekan NISN secara mandiri oleh siswa dibantu dengan orang tua karena NISN tersebut memuat data NIK dan juga alamat rumah masing-masing. Begitu. Jadi nanti mohon sekali Bapak Ibu orang tua juga ikut membantu anak-anak melengkapi atau mengkonfirmasi validasi NISN tersebut sebagai nanti data kelulusan. Karena tidak bisa dilakukan validasi secara langsung, sehingga validasi dilakukan dari rumah masing-masing siswa, begitu. Untuk panduan-panduannya sudah dikirim beberapa saat yang lalu oleh Bapak Ibu Wali Kelas melalui orang tua ataupun melalui siswa. Nah, mungkin nanti bisa ditanyakan kepada wali kelas terkait dengan validasi NISN ini jika sekiranya masih belum bisa dipahami. Begitu nggih, Bapak Ibu dan juga anak-anak. Ini sambil menunggu. Ya Pak Komar, makasih. Saya sambung nggih. Kebetulan saya wali kelas mungkin mewakili dari teman-teman Bapak Ibu yang lain sambil menunggu koneksi Pak Dayat atau Bu Yunita yang di sekolah. Jadi memang betul tadi yang disampaikan Pak Komar. Sebetulnya tadi Pak Basuki hanya menegaskan sesuatu yang sudah disampaikan Pak Basuki lewat wali kelas, kemudian wali kelas juga sudah share ke siswa, bahkan ke grup orang tua juga, dan sudah sebagian besar itu pun sudah terproses, walaupun ada sebagian yang masih belum ada titik terang dari dinas, mungkin ada salah di gelar tadi, salah di nama dan seterusnya. Baik, Bu Yunita sudah nyambung atau Pak Dayat? Ya, saya pinjam punyanya Pak Dayat ini, mohon maaf karena koneksinya langsung lost. Tidak bisa terkoneksi lagi. Saya lanjutkan. Mungkin karena kita terkendala seperti ini, untuk pengarahan Ibu Kepala Sekolah di lain waktu, kita adakan seperti ini kembali. Namun seandainya pada pertemuan kali ini ada pertanyaan, kami persilahkan. Silahkan, seandainya ingin ditanyakan, Nak. Ada pertanyaan? Bagi siswa yang belum presensi, silakan presensi. Kalau seandainya tidak ada pertanyaan, kami cukupkan. Mengingatkan anak-anak yang tadi belum uji coba, silakan segera mengikuti. Mungkin bisa
share di sini Pak Komar data siswanya. Monggo Mbak Wahyu. Semisal besok waktu TPM ada kesalahan gitu dari muridnya, masih tetap ada susulan nggak, Bu? Kalau untuk TPM gimana ya? Kalau untuk TPM kayaknya belum ada informasi susulan. Kalau untuk ujian ASPD-nya sudah ditentukan waktu susulannya. Mungkin Pak Komar bisa menjawab mengenai TPM apakah ada susulan? Ya, Bu, Bu, itu ulangannya di rumah apa dari mana ya, Bu? Nah, yang TPM itu dari rumah, nah, nanti yang ASPD ujian utamanya di sekolah mengerjakannya. Ya, Bu, makasih. Nih, monggo Pak Komar. Untuk TPM memang kemarin Oke, dari terima kasih. dinas tidak ada informasi susulan atau tidak. Tapi kalau nanti mungkin ada, yang ada bukan susulan mungkin ya, lebih ke perpanjangan waktu. Jadi misalnya begini, anak-anak misalnya terjadwal ujian jam 8 sampai jam 10. Maka ketika misalnya ada kendala sinyal dan sebagainya, ternyata kemudian baru bisa login jam 10 kurang 2 menit misalnya, maka waktunya tetap mengerjakan 2 jam. Yang penting loginnya tidak sampai melebihi waktu yang ditentukan. Jadi ini juga kita latihan ya untuk bisa mengikuti ujian dengan baik sesuai dengan tata tertib. Namun memang kita harus paham dengan berbagai macam kondisi, akhirnya tidak semua koneksinya kan stabil. Maka anak-anak bisa survei di rumah masing-masing, di titik mana sinyalnya itu paling kuat. Misalnya yang paling kuat di kamar, misalnya paling kuat di halaman. Nah itu monggo dicari titik mana di rumah masing-masing yang sinyalnya paling kuat. Atau kalau ada tetangga punya wifi, bisa ikut nunut tetangga misalnya. Nah itu bisa ditempuh kalau jaringannya di rumah ternyata lambat atau sinyalnya lemah. Jadi itu untuk uji coba ini anak-anak bisa mengambil kesimpulan kira-kira di rumah itu sinyalnya bagaimana kondisinya begitu. Karena memang tujuan dari uji coba hari ini itu adalah mengetahui kualitas koneksi anak-anak, bukan kualitas pemahaman. Kalau kualitas pemahaman nanti ujiannya di hari Senin. Mulai hari Senin itu nanti akan ada ujian TPM yang sebenarnya. Jadi ini ada waktu hari Sabtu dan juga hari Ahad. Anak-anak bisa survei di rumah masing-masing sinyal terkuat itu di sebelah mana begitu. Baik, Ibu, itu yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih Pak Komar. Nah, ini untuk pertanyaan Mbak Melvina. Untuk pengerjaan TPM itu di rumah ya, Nak ya, full daring di rumah. Seperti uji coba yang kita laksanakan tadi pagi atau hari ini yang belum mengerjakan bisa menyusul. Yang lain? Yang lain? Bu Nita, nambah sedikit Bu Nita. Silahkan Pak Wahyu. Nambahkan yang disampaikan Pak Komar tadi, kalau mengingat di tahun-tahun sebelumnya, TPM itu memang tidak pernah ada susulan seingat saya. Jadi bisa dipastikan kalau untuk susulan yang seperti ujian-ujian lainnya, untuk TPM sendiri itu tidak ada ujian susulan. Tapi yang ada memang yang disampaikan seperti Pak Komar. Misalkan kendala teknis, kemudian waktu mundur, dan seterusnya. Yang ada seperti itu. Jadi bisa dipastikan, anak jangan berharap nanti ketika, engkau susulan wae. Nah, bisa dipastikan tidak ada susulan.
Baik itu, terima kasih Bu Nita. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Jadi diusahakan ya nak, kalian mengerjakan sesuai jadwalnya, tepat waktu, karena kalian di sini 3 tahun, 2 bulan lagi kalian sudah lulus. Mudah-mudahan apa yang kalian perjuangkan selama ini tentunya akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Ada yang angkat tangan Bu, itu Edo. Silahkan Mas Edo. Kalau yang mengerjakan itu, di Bu. sekolah itu yang ASPD Mas, yang ketika asesmen standarisasi pendidikan daerah ujian utama 1 DIY serentak. Itu nanti pelaksanaannya tanggal 5 sampai tanggal 8 April. Itu yang dikerjakan di sekolah. Untuk TPM itu dikerjakan di rumah secara online, secara daring. Itu. Monggo Mas Raden Zidan. Itu yang di sekolah harus rapid test nggak, Bu? Ketentuannya belum keluar. Nah, untuk belum. ketentuan bagaimana ke sekolah, kemudian tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Namun untuk harus rapid test, harus apa, itu kita masih menunggu ketentuan dari Dinas Pendidikan. Mas Edo, tanggal 5 bulan 4 apa 3 Bu ASPD-nya? Tanggal 5 April sampai 8 April. Untuk jadwal lengkap sudah kami sampaikan melalui wali kelas. Jadwal TPM 22 Februari sampai dengan, gimana Mas Rizky? Mas Rizky? Bu, kalau gimana? berangkat semua dibagi, Bu. Yang mana, Nak? Yang di sekolah. Yang April. Iya. Yang April kita bagi sesi. Tidak mungkin ya udah. langsung bisa. Iya. Kita bagi sesi. Silakan yang lain. Ada yang ditanyakan? Ya, Mas Muhammad. Kalau yang ASPD itu, kalau misal dari luar kota tuh gimana? Apanya? Mengerjakannya? Iya, kan sekolah tuh. Oh, yang bulan April. Iya, Bu. Kalau misal Kamu sekarang di mana posisinya? di rumah, kalau misalnya habis dari luar kota gitu loh, Bu. Terus pulang. Yaitu kalau Itu gimana, Bu? kalau ya mudah-mudahan 1 bulan ke depan itu coronanya sudah sangat mereda ya. Seandainya belum ya, sekiranya baru berpergian kemudian mau ngikuti ujian ya, kita harus punya bukti rapid antigen. Oh, berarti kalau habis dari luar kota tuh harus rapid dulu. Ya, kalau stay di diusahakan sini, jangan diusahakan jangan keluar kota. Stay in Jogja saja. Diam-diam aja, Ham. Tapi kita juga masih menunggu loh ya, masih menunggu juknis pelaksanaan ASPD dari Dinas Pendidikan. Jadi nanti tentunya ada pos-pos yang nantinya harus dilaksanakan ketika ASPD itu. Jadi nanti seandainya ada informasi lebih lanjut tentunya akan segera kita sampaikan ke anak-anak maupun orang tua. Gitu ya. Yang lain ada yang ditanyakan? Berarti Bu, nanti kalau anaknya masih ada di luar kota, itu harus kembali ke DIY ya, kalau untuk ASPD, betul? Untuk itunya belum terbahas sampai segitu Pak, dan kita belum menerima juknis atau kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi ketika ASPD itu kendalanya apa saja, tentunya dari dinas ini juga sedang menyusun posnya. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Jadi sedikit saya nambahkan untuk pelaksanaan ASPD itu memang posisi nanti
targetnya itu anak-anak bisa mengerjakan di sekolah targetnya. Namun semua kan harus izin dari gugus COVID DIY, termasuk juga izin dari beberapa pihak. Nah, adapun skenario yang ada itu nanti bisa juga dengan dua model, ada yang online, ada juga yang offline. Nah, ini semua masih dibahas, apakah full online ataukah campuran ataukah full online. Nah, ini kan nanti dari TPM ini nanti akan kelihatan teknis-teknisnya yang kira-kira nanti paling memungkinkan yang mana, termasuk nanti nunggu izin dari dinas yang lain begitu Pak. Itu kemarin yang disampaikan oleh Pak Hashim dari meeting dengan dinas begitu. Jadi tetap kita menunggu informasi terakhir begitu. Ya, terima kasih Pak Komar. Masih ada lagi, nah, yang lain? Masih ada yang ditanyakan? Akankah kita kayak dulu itu baca doa bareng-bareng gitu sebelum melakukan kegiatan ujian, Bu? Ya mesti. Iya, tentunya kita berdoa bersama seperti malam takarub yang ditanyakan. Iya. Kayak kumpul bareng-bareng gitu terus doa. Tapi kalau kumpul kita belum bisa pastikan, tetapi kalau kita kita pandu bersama untuk berdoa bersama, insya Allah akan diadakan sekolah. Namun untuk metodenya mau virtual atau mau tatap muka kita belum bisa memastikan. Yang lain? Yang lain ada yang disampaikan? Kalau misalnya yang ketinggalan paket terus ngejar ke sekolah boleh nggak, Bu? Ketinggalan paket? Terus kita itu ngejar ke sekolah. Itu yang mana, Mas? Yang TPM itu ya? Bukan, kan Yang kayak April. aku banyak nggak ngikutin pelajaran. Terus ngejar gurunya gitu, boleh nggak? Ya memang seharusnya yang kamu lakukan itu dimulai dari sekarang. Terutama tugas-tugas yang sudah ada di GC itu benar-benar diselesaikan. Jadi masa BDR ini kita kan hanya bisa melihat dari hasil pekerjaan kalian, keaktifan kalian dalam mengikuti BDR. Jadi jangan sampai nanti nilai semester 5 maupun semester 6 kalian itu ada yang tidak tuntas, itu jangan sampai. Jadi sekarang masih ada waktu, karena Maret sudah full ujian, silahkan kalian selesaikan tugas-tugas kalian yang belum selesai. Supaya apa? Supaya nanti nilai rapat semester 6 kalian juga tidak terkendala. Akan bisa dicetak atau bisa diselesaikan sehingga kalian tidak akan terkendala ketika kelulusan. Nah, ini Bu Yunita sangat senang ya, karena tadi mencapai 100 bisa dimungkinkan ada 95 siswa yang bisa hadir. Nah, diusahakan ketika pembelajaran sehari-hari juga seperti ini. Seperti ini ketika guru pengen, kita meet dulu, karena ada yang perlu dijelaskan, tidak bisa hanya dengan upload materi di GC ya, kalian ikuti. Jangan sampai kelas 9A yang hadir meet baru 2 anak. Nah, itu kalian itu sembrono kalau seperti itu. Ya. Mumpung belum terlambat, mari kita perbaiki bersama-sama, mari kita selesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kalian supaya Bapak Ibu guru juga bisa menyelesaikan nilai kalian dengan baik. Itu ada yang disampaikan lagi? Nah, untuk tambahan jam les di hari Sabtu, tolong dimanfaatkan betul-betul, karena di situ Bapak Ibu guru jelas membahas kisi-kisi ataupun
poin-poin yang nantinya akan keluar di TPM ASPD. Nah, jadi tolong diikuti setiap hari Sabtu kalian itu ada jam tambahan les. Tuh, ada yang lain yang disampaikan? Itu ada pertanyaan Bu di chat, mohon dicek di chatnya. Nih, Bu, berarti tugas-tugas dari semester 1 yang belum dikerjakan masih boleh dikerjakan? Oh, ya. Nih. Nah, itu sangat boleh dikerjakan. Nah, namun kalian silahkan, kalian tentunya punya nomor WA Bapak Ibu Guru ya. Nah, itu kalian tanyakan mana tugas yang harus kalian selesaikan dulu. Terutama yang semester 2 ini segera dikejar. Sudah 1,5 bulan kalian menerima KPM, tugas-tugas yang masih kosong diselesaikan. Gitu ya, Mbak Aldita. Apa, Mas? Kalau misal nggak bisa pulang, kan ada yang di Lampung tuh katanya. Gimana itu? Nggak bisa pulang. Kan April kan suruh di sekolah ujiannya. Kalau misal nggak bisa pulang. Tadi sudah disampaikan Pak Komar. Jadi nanti melalui TPM itu akan bisa disimpulkan. Nantinya akan offline di sekolah atau kombinasi bisa daring. Itu kita masih menunggu dari dinas ya. Besok akan kita informasikan. Kalau dari dinas sendiri sudah merealisasikan pos yang akan digunakan pelaksanaan ASPD. Gitu ya Mas ya? Oh ya, tadi putus-putus kan? Oh ya. Yang lain? Yang lain masih ada yang disampaikan? Kalau dirasa cukup, Bu Yunita akhiri ya. Besok akan Bu Yunita agendakan seperti ini untuk evaluasi kalian dalam melaksanakan TPM tahap 1 maupun untuk kehadiran kalian selama les, kemudian keaktifan kalian selama BDR. Nah ini Mbak Melvina tanya lagi. Kalau doa bersama apa harus sama orang tuanya? Nah, ini Bu Yunita belum bisa jawab ya. Kita tunggu dari Waka Ismuba kita. Nanti tentunya akan disusun bagaimana acara doa bersama itu kemungkinan ya masih virtual. Nah, yang perlu kalian ingat ya, doa orang tua itu apalagi doa seorang ibu itu sangat mustajab loh ya. Tentunya kalian setiap hari meminta doa kepada orang tua, meminta ridhonya, semoga apa yang kalian kerjakan itu membuahkan hasil yang baik. Amin. Yang lain ada yang disampaikan? Silakan Pak Komar. Ya, Bu. Jadi anak-anak tadi itu ada beberapa siswa itu login langsung selesai gitu ya. Nah ini kita bisa memantau aslinya. Ada anak-anak yang mengerjakan nanti serius atau tidak itu akan kelihatan di sini. Termasuk data jawaban anak-anak juga akan kelihatan. Mana yang menjawab dengan lengkap, mana yang tidak, itu ada. Mungkin ada yang jawabannya 1 soal terus selesai, 2 soal selesai gitu. Nanti untuk TPM nanti, apalagi nanti untuk ASPD jangan sampai terjadi. Untuk uji coba ini masih dimaafkan lah ya, masih dimaafkan kalau hanya ngerjakan soal 1 terus langsung selesai gitu, ada. Nah ini untuk besok jangan sampai terjadi. Jadi ikuti, mengerjakan dengan baik. Itu saja Bu, cukup. Pak Komar. Yang lain masih ada yang ditanyakan? Sudah enggak, Bu?
Sudah enggak. Kalau dirasa cukup, kita cukupkan sekian ya. Kita bertemu lagi sekitar 2 minggu lagi untuk memantau kalian apakah kalian itu benar-benar merespon baik apa yang disampaikan sekolah. Setidaknya kalian segera menyelesaikan tugas-tugas kalian. Kemudian sebentar lagi Bapak Ibu Guru penguji praktek akan menguji kalian secara virtual. Nah, itu mohon disiapkan. Besok Senin jangan lupa kalian ada jadwal TPM tahap 1. Yang bangunnya lebih dari jam 8 diusahakan bangun pagi. Karena kan kita mulai jam 8. Dimanfaatkan betul-betul waktunya karena tidak ada susulan. Hanya ada toleransi. Berisik, Cok. Ngapain? Berisik gue. Cok, tuh, matiin tuh. Cok, berisik. Woi, direkam, woi. Tuh, matiin tuh. Woi, matiin woi, direkam lu. Nang. PNG. Kalau dirasa cukup kita ya ketemu pada siang hari ini. Tuh, matiin woi. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak atas kehadiran kalian. Segera dilaksanakan apa yang disampaikan sekolah. Segera diperbaiki keaktifan kalian dalam DDR. Mudah-mudahan kalian semua kelas 9 bisa lulus dengan nilai yang baik ya. Bisa melanjutkan ke SMA, SMK yang kalian inginkan. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mari kita akhiri dan membaca hamdalah. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangan, Bos. Waalaikumsalam, makasih ya Bu. Iya, sama-sama Mas. Parah emang ini. Piwan. Ayo, weh. Weh, kalah nanti. Kena mental. Karena dalam mental. Lu bot, amin bot. Sorry, maniak nih Bos. Ahai. Mabar PUBG Min. Nanti mabar gue PUBG. kasih chicken. Sok cool. Ahai. Kade Bos, mandang kade Bos. Amin. Ini kita pakai aja untuk main Mobile Legends. Bida wis keluar ya. Ya engko kan mlebu meneh tau, Bos. Tinggal diundang. Kan aku duwe link. Bikin wae. Tak bikinin ham. Ya wis enggak ya. Oke. Pak Komar ikut. Pak Komar mau ikut. Karena lawan nyubi nanti nggak keren. Enggak, Pak. Mitik, Pak. Santai. Wah, ini direkam ya. Tak bikin linknya, tak share ya, Ham. Oh, iya. Bilangin Banu. Oh, iya, Google Meet, Bos. Siap. Harus.